Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, dan semoga Allah terus menolong kita agar kita bisa istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bertemu di ASC channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di salah satu grup WA yang saya ikuti, beberapa anggota yang berkenan melakukan amal soleh secara bersama-sama, yaitu membaca Al-Quran. Seperti yang saya tampilkan ini, diberi judul Khatmil Quran. Dilakukan tanggal 25 sampai 30 Desember 2021. Juz 21. Itu artinya nama-nama yang ada di sini, ini tentunya banyak sekali namanya, itu bersama-sama di periode tanggal ini membaca Juz 21. Lalu nanti kalau ini sudah selesai di periode berikutnya sama-sama membaca Juz 22. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga nanti selama beberapa bulan begitu kita bersama-sama hatam satu Al-Quran, yaitu 30 juz. 30 juz. Tentu saja kegiatan ini sangat baik karena mengingat membaca Al-Quran itu memiliki beberapa keutamaan. Di samping kita melakukan silaturahim, kita juga saling menasehati, dan kita saling mengajak untuk berbuat baik. Antara lain seperti ini, sama-sama membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran itu, yang pertama, pahalanya besar. Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Artinya, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan digandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti satu huruf di Al-Quran itu kalau kita baca, pahalanya 10 kali lipat. Lalu Nabi melanjutkan, saya di sini Nabi, ya, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Coba kita bayangkan, kalau dalam satu hari kita membaca 50 ayat Al-Quran saja, dalam 50 ayat itu ada berapa huruf? Lalu masing-masing huruf kita kalikan 10. Betapa banyak pahala yang kita dapat hari itu dari membaca Al-Quran. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Bahkan kalau bisa, kita baca Al-Quran, kita siapkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran setelah sholat fardu kita. 1 halaman, 2 halaman, atau berapa saja
sebisa kita. Yang penting kita siapkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran itu. Jangan sampai kita berprinsip saya akan baca Al-Quran kalau ada waktu, kalau ada kesempatan. Tapi mari kita benar-benar menyiapkan waktu untuk membaca Al-Quran. Mengingat pahalanya yang sangat besar ini. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan membaca Al-Quran yang kedua, yaitu mendatangkan syafaat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi nanti di hari kiamat itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, dan matahari didekatkan kepada kita. Sungguh kondisi yang sangat mengerikan. Wah, sangat panas ya. Orang-orang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai lehernya, tergantung dari dosanya masing-masing. Namun ada orang-orang tertentu yang mendapatkan pertolongan dari Allah, dari kondisi yang mengerikan itu. Yaitu salah satunya adalah, menurut hadis ini, adalah orang yang biasa istiqomah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi mari kita berusaha berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan bagi kita untuk bisa istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga, baca Al-Quran itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Hadis riwayat Baihaqi dari sahabat Nabi Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu an, Khabbab berkata, rupanya ini bukan sabdanya Nabi, tapi perkataan dari sahabat. Tapi Nabi tidak membantahnya. Maksudnya Nabi setuju dengan perkataan ini. Maka ini disebut hadis, yaitu hadis mauquf. Khabbab berkata, beribadahlah kepada Allah semampumu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintainya dibandingkan membaca firman-Nya atau membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan kalau Allah mencintai kita, maka di hadis yang lain dikatakan, kalau kita bekerja seolah-olah menggunakan tangannya Allah. Kalau kita melihat seolah-olah menggunakan matanya Allah. Kalau kita berjalan seolah-olah menggunakan kakinya Allah. Tentu saja apa yang kita lakukan akan mendapatkan ridhonya Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah. Betapa sangat beruntung orang yang dicintai Allah itu. Untuk meraih cintanya Allah, salah satunya bisa kita lakukan dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apakah kita membaca Al-Quran itu menunggu kita mahir membacanya? Menunggu kita lancar membacanya? Ternyata tidak. Mahir atau tidak, kita tetap membaca Al-Quran. Karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir atau lancar dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia, lagi berbakti.
Malaikat itu mulia karena tidak pernah berbuat dosa. Malaikat itu berbakti karena malaikat itu sangat taat kepada tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya. Tidak pernah melenceng sedikit pun. Tidak pernah berkhianat sedikit pun. Mereka berbakti kepada Allah sesuai tugas masing-masing. Lalu Nabi melanjutkan, sedang orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan belum fasih dalam bacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi terbata-bata pun belum fasih, ternyata mendapatkan 2 pahala. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita minta tolong kepada Allah. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Sahabat Nabi itu ada yang menghatamkan Al-Quran setiap setengah bulan. Berarti 1 hari mereka membaca 2 juz. Sehingga dalam setengah bulan 30 juz hatam. Ada sahabat yang menghatamkan Al-Quran 10 hari, dalam waktu 10 hari. Berarti 1 hari mereka membaca Al-Quran 3 juz. Sehingga dalam 10 hari hatam 1 Al-Quran, yaitu 30 juz. Ada juga sahabat Nabi itu yang paling cepat menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu 3 hari. Jadi dalam sehari mereka membaca 10 juz. 10 juz. Maka mari kita tiru kebiasaan Nabi ini. Walaupun mungkin kita hanya bisa 1 hari itu mungkin setengah juz, atau 1 juz, atau 2 halaman saja, dan seterusnya. Yang penting kita berusaha istiqomah. Kita menyiapkan waktu-waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Dan bagus sekali jika di grup WA ada khotmil Quran, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi beberapa orang membaca Al-Quran secara bersama-sama, juznya juga sama, demikian juga waktu berikutnya, dan seterusnya, sehingga dalam periode tertentu mereka bisa menghatamkan 1 Al-Quran atau 30 juz secara bersama-sama. Atau bisa juga seperti di grup WA yang lain seperti ini. Monggo hataman periode ke-12. Ini menunjukkan di grup itu sudah hatam 11 juz ya. Dengan kata kunci, sesibuk apapun jadikan Al-Quran sebagai kesibukan yang paling utama. Luar biasa kata kunci ini ya. Sesibuk apapun jadikan Al-Quran sebagai kesibukan yang paling utama. Jadi kita sibuk bekerja, kita sibuk mencari nafkah, tetap kesibukan utama kita adalah membaca Al-Quran. Di situ berarti juz 1 dibaca oleh Bapak ini, juz 2 dibaca oleh Mas ini, juz 3 dibaca oleh Ibu ini, juz 4 dibaca oleh Mbak ini, dan seterusnya sampai juz 30. Berarti di sini ada 30 nama. Nah, dalam waktu 1 bulan, misalnya sampai 13 Januari, mereka hatam. Selesai. Nanti periode berikutnya, yang sekarang membaca juz 1, besoknya membaca juz 2. Yang sekarang membaca juz 2, besoknya membaca juz 3. Dan seterusnya seperti itu. Maka nanti dalam waktu 30 bulan, mereka secara individu masing-masing hatam 30 juz. Ini juga baik. Ya, ini juga baik. Silakan Ibu Bapak bisa mengkoordinir untuk terbentuknya grup-grup membaca Al-Quran seperti ini. Dengan bersama-sama tentu bisa terasa lebih ringan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang baik dan benar, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah menolong kita
agar kita bisa istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.